Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Angkatan 8 Kabupaten Kerinci akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya sebagai pengamat atau observer, Fitri Hayati, SPD, kemudian Coach Puji Restu Pratiwi dan Coach Ridela Yanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Puji? Alhamdulillah. Ibu Fitri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh? Oh, boleh Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan yang aktif. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu? Ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiga kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan untuk diobservasi gitu? Mungkin kompetensi yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa kira-kira Bu? Saya ingin coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah atas untuk dapat mengatasi permasalahannya, seperti itu Bu. Iya, baik. Jadi stop dulu. Dari ini lagi ya. Baik. Dari Bu Fitri. Baik Fitri. 1, 2, 3. Baik. Jadi ya Bu, indikator ketercapaian pada saat coaching itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dan berkesempatan dalam kegiatan coaching ini. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Puji, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dela. Ibu Dela sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Puji. Namun saya kurang begitu baik karena ada suatu permasalahan di sekolah saya yang mengganggu pikiran saya Bu Puji, dan ingin meminta bantuan Ibu Puji meluangkan waktu untuk bagaimana solusi permasalahan saya ini dapat terselesaikan. Baik Bu, tentu boleh. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Begini Bu Puji, harapan saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan siswa saya yang pada dasarnya anaknya pintar, namun sering tidak masuk sekolah, dan sekali dia datang ke sekolah langsung mengganggu teman-temannya di dalam kelas sehingga kelas menjadi berisik Bu Puji. Oh, jadi hari ini Ibu ingin membahas solusi bagaimana permasalahan Ibu yang tadinya siswanya pintar, kemudian tiba-tiba dia suka mengganggu temannya di kelas, seperti itu ya? Iya, Bu Kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa hambatan atau halangan yang dengan permasalahan siswa ini? Begini Bu Puji, ada salah satu siswa saya di sekolah yang padahalnya anaknya pintar, namun dalam beberapa hari ini sering tidak masuk sekolah. Pas sekali datang ke sekolah malah dia mengganggu teman-temannya di dalam kelas.
Kira-kira kenapa anak tersebut, Bu? Itulah permasalahannya Bu Puji. 2 minggu yang lalu saya sudah memanggil dan mencoba berbicara dengan anak ini, dan dia juga sudah berjanji tidak akan mengganggu teman-temannya di dalam kelas. Tetapi saya perhatikan dia belum melaksanakan janjinya, bahkan semakin menjadi-jadi di kelas, dan pernah satu ketika hampir memukul dan mendorong meja temannya, hampir terjatuh. Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Oh, apa yang Ibu lakukan ketika melihat siswa Ibu seperti ini? Kemudian apa Ibu diam saja? Tentu saja tidak, Bu Puji. Inilah yang sedang saya pikir. Baik, berarti siswa ini ada satu permasalahan yang belum diketahui. Apakah seperti itu, Bu? Iya, Bu Puji. Jadi, yang Ibu inginkan perubahan yang seperti apa terhadap siswa Ibu ini? Saya berharap ia bisa menjadi anak yang lebih baik, akhlaknya anak yang pintar dan seperti dulu lagi, Bu Puji. Rajin datang ke sekolah, cerdas dan ceria, selalu membantu teman-temannya ketika membutuhkan. Kemudian karena dia anak yang pintar dan cerdas, saya ingin lagi menggali potensi yang ada dalam dirinya. Karena saya perhatikan dia beberapa hari ini perubahannya begitu besar, Bu Puji, dan saya semakin bingung. Oh, berarti dia sebelumnya anak yang bisa diatur ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi atau memperbaiki situasi ini? Saya akan bicara dengan anak tersebut dari hati ke hati, dan jika memungkinkan, saya akan bicara dengan anak tersebut dari hati ke hati, dan jika memungkinkan setelah pelajaran sekolah ataupun saya akan ajak jalan-jalan ke taman sekolah agar ia biasa nyaman untuk menceritakan permasalahannya. Karena tempoh hari dia tidak terbuka dalam menceritakan permasalahannya karena masih ada guru di kantor pada jam istirahat, sehingga ia tampak kurang nyaman dalam menceritakan permasalahannya tersebut, Bu Puji. Baik, kalau seandainya alternatif yang Ibu lakukan ini tidak berhasil, kira-kira Ibu punya perencanaan yang lain atau tidak untuk hal ini? Ya, ada, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkonsultasi dengan wali kelas atau guru BK, ataupun mendatangi rumahnya dengan orang tuanya. Wali kelas tentunya harus mengetahui dan sebagai orang tua di sekolah. Dan juga guru BK mungkin membantu memberi solusi. Serta karena kita tidak tahu anak ini dari keluarga yang bagaimana atau terjadi permasalahan apa di rumah. Nah, berarti ada 3 kemungkinan yang akan Ibu terapkan. Nah, kira-kira kapan Ibu ingin melakukannya? Rencananya insya Allah besok saya akan menemui wali kelas dan guru BK, karena semakin cepat semakin baik ya, Bu Puji. Saya ingin melihat anak ini seperti dulu lagi, anak yang rajin, yang pintar, cerdas, ceria, dan selalu ramah dan suka menolong terhadap teman-temannya. Baik, dari cerita Ibu, saya yakin anak tersebut ya, anak penurut, kemudian tiba-tiba menjadi anak yang suka mengganggu temannya. Dan ini mungkin kebalikan dari sifat aslinya. Mungkin dengan alternatif yang Ibu sampaikan tadi bisa mendapatkan jawabannya. Nah, kemudian setelah kita sharing-sharing ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Menurut Ibu, apakah perlu saya lakukan pemantauan terhadap siswa ini, Bu? Pemantauan yang seperti apa maksud Ibu? Maksudnya tadi kan saya sudah berbicara dengan orang tuanya. Kita buat komitmen lah kayaknya gitu, Bu, karena perkembangan si anak ini kan harus diketahui juga oleh orang tuanya gitu maksudnya, Bu. Oh, bagus itu. Semoga bisa diterapkan, semoga realisasi yang Ibu lakukan itu berjalan lancar. Nah, dan siswa ini menjadi aktif kembali, artinya dalam tanda kutip aktifnya dalam pembelajaran, kemudian jadi anak yang penurut, kemudian akhlaknya juga tidak mengganggu teman-temannya di kelas. Iya, Bu Puji. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbagi dengan saya? Alhamdulillah, Bu Puji, jadi perasaan saya itu lega gitu, Bu. Yang mana awalnya perasaan saya ada sesak di dada, namun setelah saya sharing dengan Bu Puji, alhamdulillah
terasa tercerahkan Bu Puji. Terima kasih ya Bu Puji sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Dela, semoga masalahnya bisa cepat teratasi dan terselesaikan dan siswanya akan aktif kembali. Amin Bu. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching dalam menceritakan permasalahan. Ya, baik Bu. Ibu sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian yang ada pada coaching, kemudian Ibu Puji sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke. Saya juga tadi mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Bu sudah ada present dan kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Nah, Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi di dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh ya Bu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lebih dalam lagi, kemudian bagaimana proses melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Bu. Baik Bu, luar biasa ya, luar biasa Ibu hari ini. Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.